Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak Sandra sinten YouTube niki. Kula dari Malang, Pak. Siap, nggak usah disebutin nama ya, Mas. Iya, iya, ya. Kalau Gini, disebutin Pak, saudara saya adalah apa? teman dekat lah, Pak ya. Teman Cewek dekat. ya. Oh, terus gimana? Iya. Dia ini kan kaburan, ya kan? Betul. Dia sekarang dulu itu kerja di restoran. Ketangkepnya itu pas pulang dari kerja 2 minggu kemarin. Terus itu pidananya gimana itu, Pak? Jadi kalau dia tertangkapnya itu ibaratnya tidak pada saat bekerja, itu tergantung dengan dia. Kalau dia mengakui bahwa dia overstay, oke, ya sidang paling nggak lama-lama. Tergantung dia berapa lama gitu kan, 2 tahun, 3 tahun, Itu 4 tahun. kayaknya itu setahun, 8 bulan. Nah, 8 bulan itu nggak terlalu lama sih sebenarnya. Paling ya sebulan atau setengah sebulan, 2 bulan juga sudah selesai harusnya. Iya ya. Itu kalau di dalam sana dia nggak bisa dihubungin ya, Pak? Ya jelas, Mas. Ke kantor polisi Privasi aja ya. Di Hongkong dijaga ketat ya. Samen tak ceritain ya. Jadi bertanyanya sampai nanti satu-satu. Aku nyeritain. Karena kan sampean bertanya toh. Jadi kalau proses temen yang kena tangkap itu di kantor polisi aja udah semuanya kontak person pasti akan mati, ya kan? Iya. Semua handphone dan semuanya pasti akan dimatikan. Nah, ketika dia proses sidang dan segala sesuatunya, ya pastinya dia otomatis nggak bisa. Terus dia biasanya dikasih kertas nomor yang dia ingat, gitu loh. Dikasih nomor yang dia ingat untuk bisa dihubungi. Biasanya mereka dikasih kayak gitu. Boleh 2 nomor yang bisa dihubungi. Jadi seperti itu. Tapi nggak boleh nyentuh HP. HP-nya pribadi dia nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kalau dia nggak ingat nomor ya sudah. Pastinya akan di dalam. Terus dia tulis surat. Boleh tulis surat. Jadi dikirim ke Indonesia. Keluarganya siapa yang mau dia kabari. Iya. Prosedurnya seperti itu. Nantinya kan dari surat itu kan ada nama dia, terus alamat penjaranya, sama nomor tahanan. Nah, saya juga saya kemarin juga lagi nyari. Jadi saya kalau pingin nemuin, saya harus punya data. Kalau salah tulis surat, saya harus datanya dia komplit, nama sesuai KTP dia, terus nomor tahanannya, baru saya bisa ngubungi dan nyari dia. Kalau nggak bisa ya nyarinya ke KJRI. Gitu loh. Karena orang-orang yang di penjara itu data KJRI pasti ada. Sampai tinggal cari kontak personnya KJRI. Nah, sampean selaku siapanya? Biasanya KJRI meminta kakak. Jadi kakaknya, lah nama si anaknya korban tadi yang di penjara tadi ada sama satu kakak sama kita enggak? Terus ada KTP kita enggak? Dia verifikasi datanya sampai seperti itu. Nah, karena saya tidak bagian dari KJRI, ya otomatis saya pakai cara yang berbeda lagi gitu. Tapi kalau saya menemui orang di penjara, saya nggak punya datanya, ya nggak bisa nyari, Mas Bro. Itu ceritanya. Kalau nggak ada data ya nggak bisa dicari. Iya Pak ya. Iya. Soalnya gini loh Pak, susahnya itu kan kasihan ya orang tuanya itu sama anak-anaknya nangis terus tiap hari kan nggak ada kontak Pak. Nah, terus saya ini dibilangin kalau seumpamanya saya ketangkep ojok ngomong ibu karo bapak. Ya sudah, berarti ya sudah nggak apa-apa. Ya ditunggu aja kabarnya anakmu baik-baik saja, gitu aja loh. Orang tuanya kalau sama mau nabrak saya itu otomatis saya bilang gitu loh ya Pak ya. Iya no, lah sampean kan dipercaya dan saya nggak tahu hubungannya sampean sama dia itu sampai sejauh mana kan. Otomatis kalau KJRI nyari ya, kalau orang tuanya mau nyari ya suruh telepon KJRI no, kan bagian dari keluarganya. Karena sekali lagi saya ngupload sesuatu data informasi individu,
kalau tidak ada izin dari pihak keluarganya, terus kon piye aku Mas? Iso dihukum aku Mas, Bro. Iya Pak, paham Pak. Jadi data itu penting, makanya saya tidak terlalu kalau bilang saya mau nolong orang tapi saya harus nyelamatin diri saya juga dong, nggak bisa kan? Itu privat data, wong saya sampean telepon kayak gini aja jangan nyebutin nama kok. Kalau nyebutin nama ada identitas lah, kena ITE ngeluh dasku. Iya. Saya kan di sini kan cuman klarifikasi tanya Iya, nggak apa-apa. Ini kan buat pembelajaran, buat teman-teman yang kabur, teman-teman yang kabur di Hong Kong. Teman-teman yang kabur di Hong Kong itu tolong dipikirkan juga keluarganya yang di Indonesia, jangan asal-asal main kabur. Yang di rumah itu kan bingung. Bisa dipahami kan? Bener, makanya sebenarnya saya harus berterima kasih sama sampean. Karena nggak tahu sampean penghubung dari keluarga. Tetapi kalau pihak keluarganya sendiri yang menghubungi KJRI, iya kan? Iya. Itu ada kakaknya, ada KTP-nya, atau justru pihak keluarganya tahu PT-nya. Nah, itu lebih keren lagi. Nuntut aja ke PT-nya. Ini anakku nggak ada kabar. Anakku baik-baik saja apa enggak di sana? Kamu PT yang berangkatin. Nah, itu. Kalau perlu sampean pas ngomong-ngomongan sama PT, sampean telepon. Kita masukin juga sekalian itu PT-nya. Jadi pertanggungjawaban itu sebenarnya di pihak PT. Karena PT kan pegang dokumen semua. Oh iya. Nah, itu caranya kalau mau cari, sampean arahin, Bu, dulu PT-nya di mana? Ayo tak anterin, tanyain dia di PT-nya. Kok sudah nggak ada? Nanti PT-nya nyari tuh. PT nyari kan hubungannya PT sama KJRI kan ada tuh. Iya, Pak. Nah, baru nyantol tes. Nah, tapi nek sampean wis dihubungi karo mbuh pacare sampean, mbuh sapa, aja ngomong ibuku lah. Nek sampean ngomong, engko sampean dimusuhi karo DE. Karena sekali lagi gini loh Mas. Kalau sampean perhatikan konten-konten saya, itu ada banyak yang keluarga itu nuntut kiriman. Iya. Nah, nuntut kiriman jadi si anak yang bekerja di sini itu piye oleh duit. Nduk, bayar sekolah ngene. Nduk, ngene. Lah beraya stres. Iya. Iya kan? Itu loh, itu yang harus dipahamkan. Makanya saya sebenarnya dengan sampean telepon ini saya senang juga memberikan gambaran untuk pihak keluarga edukasi kayak gimana. Nah, pihak Indonesia itu kalau dia datang ke sini itu ngadepi majikan sing gak karu-karuan itu mereka itu tekanan psikologis. Jadi jangan bertanya tentang uang dan uang, tapi nduk sehat apa ora nduk, awakmu piye kerjaane, majikanmu apik ora, ya wis gak apa-apa, ojo duitnya disimpen ae yo nek sing sithik ya sithik. Jadi jangan gak mau tahu, kan kasihan toh Mas. Ya, kalau di sini sih orang tuanya itu, saya lihat itu bukan Pak. Ya masalahnya orang tua itu nanyakan. Tapi nggak pernah saya jawab, sedikit pun nggak pernah jawab. Mungkin kalau saya maunya dia tanya, saya jawab gini, mungkin dia sibuk bekerjaan nih, dia mungkin mau beli HP baru belum ada uang, kan gitu Pak ya. Monggo, karena yang tahu keadaan sampean sama orang tuanya kan sampean loh Mas. Tapi kalau sampean mau cari dia itu ke PT, coba nanyain PT-nya kemana. Dan itu karena memang harus pihak dari keluarga. Kayak kemarin kasus ada juga namanya Mbak Kotimah. Itu dia sama majikannya dimasukin rumah sakit jiwa. Ya di rumah sakit jiwa itu pun Mbak Kotimahnya pun nggak mau ngubungin keluarganya, takut karena keluarganya nanti kepikiran aneh-aneh. Wong keluarganya ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, posisi tidak berada gitu loh. Jadinya begitu kemarin dia kepepet sudah nggak tahan dengan majikannya, teleponlah ke kita naikkan ke YouTube. Nah, keluarganya dengerin, udah keluarganya langsung datang ke PT. Jadi metode untuk mencari orang yang hilang atau seperti apa ceritanya itu kan ke PT, karena PT langsung connect sama KJRI, karena PT lah yang bertanggung jawab. Begitu ceritanya Mas Bro. Saya seneng sih. Ya nggak apa-apa kan, kita diskusi. Katanya kalau ketawa di kerjaan, kalau sama ketawa di jalan itu beda. Mending ketawa di jalan katanya. Kenapa?
hukumannya itu berat, ketangkap di apa kerjaan katanya. Ya, makanya kalau dia ketangkep di jalan, artinya dia hanya menyalahgunakan administrasi. Ya kan? Jadi dia kan nggak, ibaratnya KTP-nya nggak diperpanjang ya, kayak sampean punya SIM terus SIM-nya nggak diperpanjang, saya nampet mobil lah itu. Mati ketangkep ya. Nah, itu ketangkep karena SIM mati. Tapi kalau dia ngelakuin pekerjaan, artinya pada saat nyopir dia nabrak orang, yang ditabrak meninggal. Lah kayak gitu. Oh, eksekusi pemahamannya kayak gitu ya, Pak? Iya, analoginya itu begitu. Jadi dia sudah Iya. salah, nambahi salah gitu loh. Paham nggak? Jadi double. Paham. Double salah gitu. Paham. Udah salah, mati juga SIM-nya, Pak ya. Nah, itu double salah kan. Nah, tapi kalau dia ketangkep pada saat di luar nggak ngapa-ngapain jalan, ya berarti salahnya cuma satu. Jadi sebenarnya menurut saya itu ringan dan bisa dipulangkan. Tergantung si mbaknya nanti. Sekali lagi si mbaknya nanti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, si mbaknya nanti kamu mau pilih pulang, apa kamu mau di penjara, ibaratnya kayak gitu. Oke, kalau kamu pulang, selesai sidang dulu, oke deal, kamu beli tiket, kamu bisa pulang. Tapi kalau dia nggak punya uang, pasti kan pihak yang nangkep akan lapor ke KJRI. Kalau dia nggak punya uang, bisa nanti dipulangkan bareng-bareng. Jadi nunggu temennya, nanti naik pesawat Garuda pulang, deportasi itu namanya. Atau, deportasi ya. Atau satu lagi, dia minta suaka. Aku jangan dipulangin, aku minta suaka. Jawabannya gitu. Kalau di sini sebutnya paper. Aku minta suaka. Enggak, dengerin saya ngomong dulu. Dengerin saya ngomong dulu. Saya jelasin sama sampean ya. Jadi jangan dipotong. Nanti baru giliran udah sampean mau tanya aku kasih kesempatan. Jadi kalau dia minta suaka, otomatis paspornya dia ditahan sama si yang memberi suaka tadi, terus dia dilepas. Terus dia dapat jatah bulanan. Begitu ceritanya. Itu berarti dia nggak pulang, tapi berusaha nyari rezeki lagi. Dan sebenarnya tidak boleh, karena itu dapat jatah. Banyak anak-anak Indonesia yang begitu juga, gitu loh ceritanya. Minta suaka, sebutannya paper. Nanti kalau dia sudah keluar, terus bisa menghubungi sampean, dan dia menyatakan paper, berarti yang saya jelaskan sama sampean ini, sampean sudah bisa paham. Jadi kemungkinannya ada 3 itu tadi. Sampean mau nanya apa? Ini lo enak. Itu kalau paper itu apa Mbak? Apa dia menetap di sana? Ya nanti, tapi sekali dia pulang, sekali dia keluar dari Hong Kong, susah untuk balik. Oh, blacklist. Ya, kita nggak bicara blacklist lah. Kita juga masih belum tentu apakah nanti setelah 5 tahun atau 6 tahun dia itu bisa balik lagi ke Hong Kong apa enggak, itu masih belum ada bukti yang signifikan. Tapi kalau dia statusnya sudah pernah paper, proses ke PT dan jujur, tuh PT pasti nolak. Oh iya Pak. PT pasti nggak mau, karena akan visa tidak akan turun karena dia sudah punya catatan. Jadi sekali lagi saya nggak berani bilang blacklist, karena yang berhak memblacklist itu sebenarnya itu imigrasi gitu loh. Lah, imigrasi pun pengumuman blacklist nggak ada, nggak diumumkan. Blacklist itu adalah istilah saja. Iya, buktinya saya juga pernah 5 kali dideportasi, tapi buktinya saya sekarang cuman juga kata-kata buat bulatan aja Pak ya. Iya, ben gak kangelan mikir sebenarnya kayak gitu. Iya. Buktinya saya juga pernah dideportasi 5 kali, tapi saya balik Hong Kong dan saya juga berkeliaran di Hong Kong, sudah nggak ada masalah gitu loh. Gitu Mas Bro. Jadi sampean sudah paham kan dengan telepon ini? Sampean sudah bagaimana nanti membicarakan ke keluarga kan, sampean sudah mengerti kan gitu loh. Iya, paham. Ya, harapannya tapi gini Pak ya, ini kalau sama masalah gitu itu kira-kira pidananya berapa bulan Pak? Nah itu saya nggak bisa mastiin Mas Bro. Soalnya kan ada pilihan di orangnya sendiri. Ya, kan 3 tadi pilihannya. Iya. Terus dia mengakui nggak gitu loh. Hong Kong itu kalau dia mau mengakui, iya saya salah, iya saya nggak benar ibaratnya, itu diampuni, nggak pakai lama. Nah kamu mau pulang nggak? Kalau dia pegang duit mau pulang bisa. Itu lebih bisa jadi lebih simpel gitu loh. Tapi kan keputusan 3 nanti
keputusan 3 tadi yang mau diambil yang mana? Saya juga nggak bisa berkomunikasi sama anaknya. Datanya anaknya juga saya nggak pegang. Jadi kan saya nggak bisa ngapa-ngapain, Mas Bro. Yang bisa saya lakukan memberikan saya cukup terima kasih. Yang bisa saya lakukan bisa memberikan penjelasan kepada sampean sesuatu yang saya ketahui. Sekali lagi ya, saya belum tentu benar. Ya kan? Saya belum tentu benar. Dan jangan juga cuman kan ini berdasarkan pengalaman saya di Hong Kong kan ya. Jangan juga percaya 100%, jangan. Tapi setidaknya ada kisi-kisi, ada gambaran. Gitu loh. Ada gambaran bahwa yang akan terjadi itu begitu gitu loh. Karena sekali lagi ya namanya memberikan informasi ya Mas. Kadang-kadang itu kan kita juga harus tahu posisinya gitu loh. Bisa tapi dipahami? Kalau momennya dia keluar barang-barang pribadi, HP dia kan masih itu tetap dikembalikan kan Pak? Iya, kalau orang dideportasi itu alat-alat semuanya sama bajunya itu ditaruh satu kotak, terus disimpan nama tahanan ini, terus dia masuk pakai baju yang berbeda, kan kayak gitu ibaratnya. Ya terus nanti keluar ya semuanya dikembalikan. Saya pun juga begitu kemarin. Cuman kan saya karena bukan tahanan jadi baju tetap melekat. Tapi dia geledah juga, saya disuruh telanjang juga. Kan mereka prosedur gitu loh. Mereka prosedur, jadi dibukain semuanya, ada narkobanya atau apa semuanya, kan kayak gitu tuh. Ada indikasi apa narkoba atau gimana kan gitu ya. Jadi kayak gitu, dia itu namanya prosedur protap. Jadi prosedur. Habis itu ya sudah, kalau dinyatakan tahanan ya sama kayak Indonesia, bajunya diganti, terus baju mereka disimpan, cincin apa semuanya dilepasin, ditaruh di satu kotak tertentu. Nama tahanan ini kunci, nanti dia keluar itu semuanya balik lagi, nggak ada masalah. Begitu Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Coba. Jadi coba ke PT kalau dia mau nyari, atau langsung ke KJRI juga boleh, tapi enaknya dari PT aja. Datang aja, minta infonya ke PT. Karena kan dia berangkat ke Hong Kong itu kan pasti dari PT dulu toh. Iya. Pasti datanya ada di PT. Yakin, apalagi masih 8 bulan. Oke? Pun banter suwun Pak nggih. Nggih, sehat selalu Mas ya. Mohon maaf belum bisa membantu banyak atas edukasi ini masukane sampeyan jenengan. Siap. Sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya nggak tahu ini mungkin anggota keluarga atau bilang pacarnya atau kekasihnya atau apapun yang notabene-nya mbaknya baru 8 bulan tapi sudah sangat memutuskan untuk overstay. Ini luar biasa ya fenomena. Sebenarnya ini bukan fenomena yang baru, ini fenomena yang lama, yang sudah sangat lama lagi. Tapi sekali lagi ya, hidup itu sekali lagi hanya pilihan. Kita juga berharap dari konten ini keluarga-keluarga yang di Indonesia juga semakin menyadari, ya kan, walaupun kebutuhan sudah banyak, tapi tolong jangan terlalu ditekan. Teman-teman ada di sini itu mencari nafkah dan tidak seenak apa yang dibayangkan. Saya paham tidak semua keluarga seperti itu, tapi ini hanya sebuah gambaran, sebuah cerita di mana bahwa bekerja di Hong Kong itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi hari libur semuanya dandan cantik, cakep, itu karena mereka ingin menikmati hidupnya libur. Jadi terlihat di luar mungkin bling-bling, tapi di dalam kita nggak ngerti. Manusia selalu ada sisi yang tidak bisa kita ketahui secara pasti. Sehat selalu, still watching my YouTube channel and tetap nonton. Dapatkan informasi, dapatkan gambaran, dan selalu bersyukur agar kita bisa merasakan bahagia. See you the next. Bye.